memiliki domain transmembran yang memungkinkan mereka menempel pada membran sel. Selanjutnya, ada beberapa peran musin dalam patologi seperti kanker dan penyakit inflamasi. Yang pertama yaitu MUC1 dan MUC16. Terlibat dalam perkembangan kanker seperti kanker payudara dan ovarium. MUC16 dikenal sebagai penanda tumor CA125. MUC2 berperan terlibat dalam kolitis ulceratif dan kanker kolorektal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Danar. Terima kasih Mbak Cynthia. Ya. Pewarnaan Alcian Blue. Teknik histokimia yang sering digunakan dalam bidang patologi anatomi untuk mengidentifikasi dan memvisualisasikan komponen-komponen jaringan tertentu, terutama yang kaya akan mukopolisakarida asam atau proteoglikan. Pewarnaan Alcian Blue memanfaatkan interaksi antara pewarna kationik dengan komponen-komponen jaringan yang bermuatan negatif, seperti asam mukopolisakarida dan proteoglikan. Next. Prinsip kerja pewarnaan Alcian Blue. Alcian Blue bekerja berdasarkan prinsip interaksi elektrostatik antara gugus kationik pada pewarna dengan gugus anionik pada molekul target. Gugus-gugus sulfonat pada Alcian Blue akan berikatan dengan gugus karboksil dan sulfat pada mukopolisakarida asam dan proteoglikan, menghasilkan warna biru pada jaringan. Selanjutnya, Yang selanjutnya ada reagen yang digunakan untuk pewarnaan Alcian Blue. Yang pertama adalah Alcian Blue-nya sendiri, yaitu pewarna sintetis dari kelompok glukonik yang mengandung tembaga. Pewarna ini memiliki gugus sulfonat yang bermuatan negatif sehingga dapat berikatan secara kuat dengan gugus karboksil dan sulfat yang bermuatan positif pada molekul target. Untuk kriteria dari Alcian Blue-nya sendiri, warnanya adalah biru tua, untuk larutannya larut dalam air, pH-nya sensitif, sehingga warna yang dihasilkan akan berbeda pada pH yang berbeda. Yang kedua dari agen pendukungnya, yang pertama ada buffer. Buffer ini digunakan untuk mengukur pH larutan pewarna. pH yang optimal dalam rentang 2,5 sampai dengan 3. Buffer yang sering digunakan adalah buffer asetat. Untuk reagen kontrasnya ini opsional, biasanya digunakan adalah nuclear phosphate untuk mewarnai inti sel atau nukleus yang berwarna merah, membantu membedakan struktur histologis. Kemudian ada hematoxylin eosin, kadang digunakan setelah pewarnaan Alcian Blue untuk memberikan konteks histologis. Yang ketiga ada dehidran, yaitu alkohol untuk dehidrasi jaringan sebelum dan sesudah pewarnaan. Kemudian ada clearing, biasa digunakan yaitu silen, digunakan untuk membuat jaringan menjadi transparan sebelum pemasangan atau pewarnaan. Yang kelima ada mounting media. Mounting ini biasanya digunakan untuk merekatkan cover gas pada slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kaliantika. Kakak Lia, dipersilakan Kakak Lia.
Dilanjut sama yang lain aja kali biar bisa lebih cepat. Baik, izin saya lanjutkan ya, Pak, untuk Hmm. prosedur pewarnaan Alcian Blue. Yang pertama yaitu diparafinasi dulu dan direhidrasi. Jaringan, yaitu jaringan dihilangkan dari parafin menggunakan silin dan dihidrasi secara bertahap menggunakan larutan etanol berdasi. Kemudian dilakukan pewarnaan Alcian Blue, yaitu sebelum kita ke pewarnaan Alcian Blue, kita cuci dengan air mengalir. Kemudian Alcian Blue pada pH tertentu, pH 2,5 selama 15 sampai 30 menit. Kemudian lagi di air mengalir, kemudian dilakukan kontras dengan menambahkan pewarnaan kontras seperti nuclear phase red selama 5 sampai 10 menit. Kemudian kita lakukan lagi dehidrasi menggunakan etanol yang bergradasi. Kemudian kita lakukan kering dengan silin yang bergradasi. Kemudian kita lanjutkan proses penutupan slide menggunakan cover glass dengan media seperti ethylene untuk cover glass pada slide yang akan kita baca. Next. Kontrol kualitas pada sediaan itu kita buat kontrol positif dan juga kontrol negatif. Untuk kontrol positif, kita gunakan jaringan yang diketahui mengandung mukopolisakarida asam. Contohnya seperti usus besar atau usus halus sebagai kontrol positif. Dan untuk kontrol negatif, kita gunakan jaringan yang tidak mengandung mukopolisakarida asam sebagai kontrol negatifnya. Nah, untuk hasilnya, pada pewarnaan biru menunjukkan adanya mukopolisakarida asam. Sedangkan pewarnaan merah muda pada inti sel adalah hasil dari pewarnaan kontras. Muka dengan mucin itu akan berwarna biru terang. Nah, sedangkan pada inti atau nukleus akan berwarna merah muda hingga merah pekat. Nah, untuk sitoplasma akan berwarna next kayu. Berikut ini adalah gambaran hasil pewarnaan Alcian Blue. Dari hasil pewarnaan Alcian Blue pada jaringan tulang rawan di sini ada sel kartilago dan juga sel goblet. Sebelumnya, Kak. Nah, untuk kartilago itu adalah jaringan matriks ekstraseluler yang mengandung gugus sulfat. Nah, untuk kartilago ini berwarna biru cerah. Sedangkan pada sel goblet itu adalah sel yang ditemukan dalam epitel. Nah, biasanya sel goblet ini ditemukan di saluran pernafasan juga usus. Nah, jika sel goblet ini menghasilkan mucin, jika kita warnakan Alcian Blue akan berwarna biru, warna biru juga. Yang warna biru yang bulat-bulat. Nah, berikut yang di bawahnya ini adalah gambaran mikroskopis jaringan pada pewarnaan Alcian dan juga hemaktosilin. Nah, untuk yang HE pada pewarnaan rutin, inti selnya itu akan berwarna biru keunguan. Dan eosin akan mewarnai sitoplasma berwarna merah muda. Sedangkan pada Alcian Blue ini, sebagai pewarnaan khusus yang mendeteksi mukopolisakarida, sel sitoplasmanya itu jika mengandung karbohidrat asam akan berwarna biru. Sedangkan inti selnya yang mengandung asam itu akan berwarna merah muda. Next. Next, kayu. Udah, Kak. Nah, jadi untuk kesimpulan pada pewarnaan Alcian Blue adalah teknik histokimia yang berguna untuk mengidentifikasi dan memvisualisasikan komponen-komponen jaringan yang kaya akan mukopolisakarida asam
atau proteoglikan. Sehingga kita perlu memahami prinsip kerja dan prosedur dari pewarna ASEAN Blue. Sehingga kita juga dapat menginterpretasikan hasil pewarnaan ASEAN Blue dengan baik dan memperoleh informasi dengan baik untuk menunjang diagnosis dan penelitian untuk pasien. Terima kasih dari kelompok 3. Mohon arahannya, Bapak. Dan jika ada pertanyaan, boleh di kolom chat. Terima kasih. Baik, silakan untuk apabila ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu. Tidak ada ini? Oh, ada. Sebelumnya nggak ada yang pernah maintenance ya? Udah lama banget sih mukanya sih. Kalau yang udah pernah tinggal seperti. Wah, Mbak, kalau Lancet untuk pengambilan GDS gula darah itu pakai apa sih, Mbak? Kita pakai aku cek Teuno bukan? GDS-nya. Iya. Alat gula darahnya. Banyak nggak mau pakaiannya sebulan? Di ruangan Oh, sih. Frederika bocor, Mbak. Jadi jarang ya? Alat gede. Selamat siang. Izin Pak, saya mau menjawab pertanyaan dari Kak Sri Mulyani. Apa fungsi clearing sebelum pewarnaan Asian Blue? Jadi sebelum pewarnaan Asian Blue itu clearing itu dipakai biar untuk penjernihan. Artinya clearing kan penjernihan. Jadi untuk menghilangkan sisa-sisa zat penghambat atau bahan kimia yang tidak diperlukan sebelum atau setelah proses pewarnaan selesai. Biasanya sih dipakainya sebelum proses pewarnaan. Demikian Pak, apakah ada yang bisa ditambahkan Pak atau dikoreksi? Terima kasih. Iya, betul. Jadi kalau untuk clearing yang sebelum pewarnaan, tujuannya adalah untuk menghilangkan parafinnya sebetulnya. Jadi pada saat pewarnaan masih ada parafin, biasanya parafinnya, pewarnanya nggak bisa masuk. Nah, untuk mencapai supaya bisa masuk, itu parafin itu harus dihilangin. Karena biasanya parafinnya akan nyisip di antara sela-sela jaringan. Nah, caranya dengan melarutkannya menggunakan silen tadi. Silen, jadi di situ fungsinya untuk melarutkan parafin sebetulnya untuk yang clearing yang pertama. Untuk yang sebelum mounting, itu tujuannya untuk menjembatani supaya bisa dimonting. Karena montingnya tadi yang entelan itu, dia pelarutnya itu adalah silen. Jadi memang harus melalui silen dulu makanya kalau untuk dimonting. Jadi di awal dan di akhir tujuannya beda.
Yang satunya untuk melarutkan parafin, yang di akhir tujuannya supaya untuk bisa merekatkan si entelan tadi. Gitu ya. Terima kasih, Pak. Pak izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ismitra ya Mbak, Pak, tentang kesalahan apa yang biasa terjadi pada pewarnaan Asian Blue. Yang pertama itu biasanya pewarnaan tidak merata. Itu penyebabnya karena konsentrasi pewarna tidak tepat. Terus waktu pewarnaan tidak sesuai, suhu pewarnaan tidak stabil, serta pencucian yang tidak sempurna. Kemudian ada lagi yaitu warnanya pudar. Penyebabnya itu karena pencuciannya berlebihan. Pemilihan zat clearing yang tidak tepat, kemudian penyimpanan preparat yang tidak tepat. Kemudian yang ketiga itu kesalahannya yang biasa terjadi adalah warna background yang kotor. Penyebabnya yaitu kontaminasi pewarna dan juga pencucian yang tidak sempurna. Ada lagi tidak terjadi pewarnaan. Itu penyebabnya karena pH larutan pewarna tidak sesuai, jaringan terlalu tebal, kemudian fiksasi yang tidak adekuat. Jadi kemungkinan lepas selnya gitu, Pak. Kemudian yang kelima, kristal pewarna. Penyebabnya adanya kristal pewarna pada preparat. Penyebabnya konsentrasi pewarna terlalu tinggi, kemudian pengeringan yang terlalu cepat. Jika ada yang mau ditambahkan, silahkan, Pak. Terima kasih. Oke, kalau untuk ini kayaknya sudah cukup ya, sudah mewakili hampir semuanya. Beberapa terkait dengan permasalahan yang mungkin terjadi. Yang perlu saya tanyakan mungkin untuk terkait dengan QC-nya kali ya. Mas yang di patologi anatomi, Mas Rangga, Mbak Ariana, siapa lagi ya kemarin. Biasanya untuk QC-nya Alsian Bus sama PAS itu yang harus diperhatikan apanya, Mas? Hmm. Izin Pak, kalau di Hmm, tempat saya sih belum pernah mengerjakan apa histokimia, belum ada hmm, pelayanannya. Tapi hmm. setahu saya untuk QC-nya itu untuk kontrolnya itu biasanya dia kontrol on slide, setahu saya Pak. Jadi kontrol positif sama kontrol negatif itu di apa pada slide yang sama dengan jaringan sampel. Jadi dalam satu slide itu isinya jaringan sampel, jaringan kontrol positif dan negatif. Itu diwarnai berbarengan untuk melihat hasil pewarnaannya. Seperti itu, Pak. Oke. Di Mbak Ariana atau yang lainnya pernah melakukan histokimia nggak? Di lab. Jadi kalau untuk itu cuma 2 minggu, jadi Mbak, suaranya nggak kedengeran. Yang Pak Bapak izin saya mau menjawab pertanyaan dari Kak Arita, kekurangan dari pewarnaan Asian Blue. Untuk kekurangan pewarnaan yaitu tidak menghasilkan hasil universal karena pewarna Artian Blue ini tidak mewarnai semua sel emas, terutama jika sisi ionik dari heparin terlindung oleh protein. Yang kedua, pewarnaan Artian Blue ini ketergantungan pada reagen pH, sehingga pewarnaan Artian Blue harus dikontrol secara ketat untuk menghasilkan hasil yang akurat. Nah, yang ketiga, Asian Blue ini tidak menghasilkan warna yang lebih efektif karena pewarnaan Asian Blue ini sakarida dan tidak memberikan informasi lengkap untuk komponen jaringan lain. Baik Bapak, ya. Mohon arahannya. Terima kasih. Ya, tadi masih menunggu yang Mbak Ariana, tapi oke nggak apa-apa. Tadi terkait untuk yang QC,
Umumnya memang biasanya kalau untuk pewarnaan yang terkait dengan pewarnaan khusus memang kita harus menyertakan kontrol positif dan kontrol negatif. Biasanya itu berlaku untuk semua pewarnaan khusus umumnya ya. Cuma kadang-kadang dalam pengerjaannya nggak tahu apakah selalu digunakan atau enggak. Seharusnya sih selalu digunakan. Cuma memang kadang-kadang ada yang kelewat atau memang ada yang kayaknya udah sering deh, kayaknya nggak harus itu. Tapi kalau secara standar sih harusnya memang semuanya akan digunakan. Berbeda nanti kalau untuk yang kontrol quality untuk pewarnaan rutin, biasanya kita melihatnya dari inti selnya. Inti selnya sudah terwarnai atau belum? Atau pewarna inti itu sudah masuk ke dalam inti selnya atau belum? Pada saat pewarna inti selnya itu sudah masuk dan sudah bisa terlihat dengan jelas, itu biasanya slide-nya dikatakan pewarnanya sudah bagus dan itu bisa digunakan dan bisa diserahkan ke patologi anatomi atau ke dokter patolognya gitu ya. Biasanya seperti itu. Itu mungkin tambahannya sama tadi yang jawabannya kayaknya saya sudah setuju. Tidak perlu ditambahkan lagi, nggak apa-apa. Selanjutnya, monggo. Izin menjawab pertanyaan Mas Rangga, Pak, soal perbedaan Ocean Blue sama pewarnaan PAS. Di sini pada pewarnaan Ocean Blue spesifisitasnya itu adalah polisakarida asam. Sedangkan pada pewarnaan PAS yaitu polisakarida netral dan beberapa polisakarida asam. Kemudian dari mekanismenya Pak, untuk Ocean Blue itu dia ikatannya ionik, sedangkan PAS itu adalah oksidasi dan pembentukan warna Schiff. Kemudian pada pH-nya, Asian Blue itu lebih sensitif terhadap pH, sedangkan pada PAS tidak sensitif terhadap pH. Kemudian pada warna pada slide, pada Asian Blue dia akan berwarna biru dan pada pewarnaan PAS akan berwarna magenta. Gitu aja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah lengkap ya, dijelaskan juga. Memang intinya yang satunya untuk mewarnai polisakarida atau musin lah, paling nggak musin. Musin kan salah satu bagian dari polisakarida. Musin itu umumnya adalah ciri-ciri yang biasanya ada di kanker. Kanker tertentu tuh biasanya akan membuat atau mengekskresikan si musin ini gitu ya. Memang tujuannya macam-macam nih si musin ini di sel kanker. Mungkin untuk pertahanan, mungkin untuk komunikasi yang seperti dijelaskan tadi beberapa hal diantaranya. Dan ternyata ini juga punya fungsi untuk membantu untuk metastasisnya gitu ya. Ada beberapa musin kayak MUC1 atau MUC2 itu beberapa dilaporkan bisa membantu untuk metastasisnya si kanker gitu ya. Jadi ya itu memang tabiatnya beberapa tabiatnya sel kanker tuh ada yang menghasilkan musin. Nah, si musin ini biasanya dicek untuk mengetahui apakah sel kanker tertentu untuk mengidentifikasi ini sel kanker yang jenis mana yang menghasilkan musin ini gitu. Biasanya untuk sebagai penanda juga. Itu sih sebetulnya tujuannya. Biasanya kenapa kita harus mewarnai si musin ini atau yang lainnya. Karena memang fokusnya ini yang histokimia kita hanya coba menguliknya dua gitu ya terkait dengan musin tadi.
Izin Pak menjawab satu lagi pertanyaan terakhir dari Mbak Luciana ya Pak, tentang mekanisme kerja atau prinsip pewarnaan ASEAN Blue. Yang pertama itu tahapannya kurang lebih ada 10, mohon dikoreksi Pak kalau salah soalnya nggak ngerjain. Yang pertama, deparafinisasi dan rehidrasi sediaan dalam larutan silol dan alkohol bertingkat masing-masing 3-5 menit. Kemudian dilanjutkan pencucian dalam air mengalir selama 10 menit. Yang kedua, penurunan pH dengan 3% asam asetat selama 5 menit dalam suhu ruang. Kemudian perendaman dalam Alcian Blue pH 2,5 selama 30 menit. Yang keempat, pencucian dengan 3% asam asetat selama 5 menit sebanyak 3 kali dalam suhu ruang. Kemudian pencucian dengan Aquades selama 5 menit sebanyak 3 kali. Kemudian nuclear fast rate. Kemudian pencucian dengan Aquades selama 5 menit sebanyak 3 kali. Pencucian dengan air mengalir 10-60 menit. Pencucian dengan Aquades selama 5 menit sebanyak 2 kali. Yang terakhir dehidrasi dan penjernihan dalam larutan silol dan penutupan sediaan dengan gelas penutup. Terima kasih, Pak. Oke, kurang lebih seperti itu. Cuma tadi sudah digambarkan oleh grafiknya juga kan ya. Tadi ada grafiknya mana tadi ya? Bentar. Nah, tadi digambarkan di grafiknya ini ya. Tadi yang jelasin yang ini ya. Iya, Pak, betul. Oke. Jadi memang pertama deparafinisasi ini tujuannya untuk menghilangkan parafinnya karena slide yang kita gunakan itu kan pertama itu dibuat dalam bentuk blok parafin gitu atau ditanam di dalam blok parafin supaya keras dan bisa dipotong tipis kan tujuannya itu. Setelah diwarnain, si parafinnya ini akan menghalangi, makanya harus dilakukan deparafinisasi. Deparafinisasi tadi tujuannya ngilangin parafin karena D itu kan menghilangkan parafin, ya parafin. Jadi deparafinisasi menghilangkan parafin. Kemudian dilakukan rehidrasi. Kenapa harus rehidrasi? Ya karena pewarnaan ASEAN Blue itu pelarutnya itu adalah air gitu ya. Makanya dia harus dikembalikan posisinya supaya si jaringan yang kita gunakan itu ya kondisinya kondisi banyak air. Makanya kita gunakan rehidrasi. Re itu mengembalikan, hidrasi itu air. Jadi mengembalikan air kembali ke dalam jaringannya. Kemudian kalau sudah nanti ada namanya dehidrasi. Dehidrasi itu mengurangi hidrasi air. Jadi airnya dikurangi. Kenapa harus dikurangi? Karena kita harus tahu bahwa media mounting yang kita gunakan itu adalah pelarutnya silen. Silen dan air itu bertentangan, nggak bisa menyatu. Makanya harus difasilitasi dulu. Yang tadinya dalam kondisi yang banyak air, ya airnya harus dikeluarkan dulu. Dikeluarkan airnya. Kenapa nggak bisa langsung dengan silen? Nggak bisa. Silen bisa mengeluarkan air, tapi posisinya adalah sekitar 20% doang. Nggak sampai 100% airnya hilang. Itulah kenapa silen dan air itu susah untuk nyampur. Itu kenapa kita harus fasilitasi dulu. Airnya harus dikeluarkan terlebih dahulu. Airnya bisa dikeluarin dengan cara ya harus didehidrasi dengan alkoholnya bertingkat dari 70, 90, absolut. Setelah absolut baru nanti pindah ke silennya. Biasanya 2 kali atau 3 kali silennya. Jadi bukan bergradasi. Silennya bisa 2 kali atau 3 kali. Ini nggak ada apa tuh namanya? Nggak ada persentasenya. Jadi akan sama, cuma bedanya berapa kali, biasanya 2 kali atau 3 kali. Untuk meyakinkan bahwa benar-benar air yang ada di jaringan itu sudah hilang semuanya, supaya si media mountingnya ini bisa merekat dengan sempurna. Itu sih, secara prinsip seperti itu. Jadi rata-rata untuk pewarnaan umumnya akan seperti itu. Dia harus dibawa dulu kemana dulu. Membawa kemananya itu ya berdasarkan media pelarutnya apa atau media yang menjadi eh, base-nya itu apa supaya jaringannya itu reagennya ini bisa saling berikatan gitu sih sebetulnya. Itu yang sebetulnya terjadi di
seluruh proses pewarnaan, bahkan processing yang sebelumnya itu juga sama. Nanti harus dibawa ke media mana supaya si jaringan ini dikondisikan sesuai dengan pelarut yang mengharuskan reagen tertentunya tadi, gitu ya. Memang kelihatannya jadi banyak stepnya karena memang media-medianya itu memiliki karakteristik yang seni-seni masing-masing dan harus dikondisikan sesuai dengan kondisi idealnya dia. Makanya itu yang menyebabkan stepnya itu jadi banyak di pewarnaan dan kesannya kayak celup-celup celup-celup celup. Nah, kalau kita nggak tahu teoritisnya atau nggak tahu kenapa sih kita harus memindahkan ini ke media ini media ini, ya kita nggak tahu teorinya, kita asal celup-celup aja dipikirnya. Padahal enggak, itu ada tujuannya masing-masing. Kenapa harus dibawa ke sana, kenapa harus dibawa ke sini, kenapa harus dilarutkan dengan ini atau harus direndam dengan ini. Itu semuanya ada tujuannya. Gitu ya. Oke, berarti sudah selesai semua ya. Yang kelompok 3 ini karena hampir mirip sebetulnya kayak dengan kelompok 2 kemarin, cuma bedanya adalah karbohidratnya atau polisakaridanya itu satunya asid atau asam, satunya netral atau normal gitu sih pewarnaannya. Cuma ya sama-sama untuk mengecek aja ada musin nggak dalam sel kanker tersebut untuk mengidentifikasi, karena ada beberapa kanker yang dia mirip tapi ternyata bedanya ada di musin yang disekresikannya gitu, supaya untuk mengetahui jenis kankernya yang mana sih sebetulnya ini, gitu sih tujuannya. Sehingga ada bermacam-macam pewarnaan yang fungsinya untuk membantu untuk memperjelas diagnosanya tadi. Begitu ya. Ada pertanyaan terakhir nih, kayaknya dari Mbak Yuli, terkait dengan pewarnaan Alcyan Blue termasuk khusus atau rutin. Termasuk khusus, Bu. Kalau untuk yang rutin hanya ada hematoxylin eosin dan Papa Nicolo gitu ya. Selain itu khusus karena ada tujuan khususnya. Ya, oke. Dari kelompok 3 mungkin kita cukupkan. Kita berlanjut ke kelompok 4 ya. Baik, terima kasih banyak Bapak dan teman-teman. Dari kelompok 3 kami ucapkan terima kasih. Selamat siang. Ya, silakan kelompok 4. Baik, Pak. Izin share screen ya, Pak. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Mbak. Sudah. Terima kasih. Oke, baik. Selamat siang teman-teman dan Pak Burhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan mengenai dasar-dasar antibodi pada imunohistokimia. Kelompok kami beranggotakan sebagai berikut, yaitu Dena Sapitri, Dewanti Dian Kartika, Dewi Nugraheni, Nina Aspia Ahliani, Muhammad Zidan, Mundriah, dan Nini Tubini. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan-rekan kami. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang imunohistokimia, struktur antibodi, dan jenis-jenis antibodi. Imunohistokimia atau IHK merupakan salah satu teknik yang sangat penting dalam bidang biologi molekuler, patologi, dan diagnostik medik. Teknik ini memanfaatkan prinsip interaksi antara antigen dan antibodi untuk mendeteksi keberadaan protein tertentu pada jaringan biologis. Antibodi sebagai komponen utama dalam IHK memiliki peran krusial dalam memastikan spesifisitas dan sensitivitas hasil yang diperoleh. Selanjutnya, struktur antibodi. Antibodi ini memiliki dua regio, yaitu regio variabel atau binding regio yang bertanggung jawab dalam pengikatan antigen. Yang kedua yaitu regio Fc yang bertugas berinteraksi dalam komponen sistem pertahanan tubuh seperti reseptor di permukaan sel dan komplement. Selanjutnya,
Struktur FAB terdiri dari 6 bagian Complementary Determining Region atau CDR, yakni 3 dari subunit HC dan 3 dari subunit LC. Regio ini penting dalam pengenalan antigen sehingga menjadi fokus penelitian dalam penyusunan antibodi monoklonal untuk tujuan terapi maupun mendesain antigen yang digunakan sebagai vaksin. Residu asam amino yang berkontak langsung dengan antigen disebut dengan istilah paratop. Adapun permukaan antigen yang berkontak langsung dengan antibodi dikenal sebagai epitop. Untuk struktur Fc terdiri dari sepasang subunit protein HC dan struktur yang konstan atau tetap. Bagian Fc bertugas dalam fungsi efektor dan berperan dalam menentukan waktu paruh dari antibodi. Fungsi efektor dari Fc termasuk terlibat dalam mekanisme pembunuhan sel melalui interaksi protein dan karbohidrat dengan reseptor Fcy maupun sistem komplement. Jenis-jenis antibodi ini terdiri dari IgG, IgM, IgA, IgD, dan IgE. Untuk IgG adalah antibodi utama dalam darah dan memiliki kemampuan kuat untuk mengikat bakteri dan racun, serta berperan penting dalam sistem pertahanan biologis. Satu-satu isotop yang dapat melewati plasenta. Dan untuk IgM, ini dibangun dari 5 unit struktur dasar berbentuk Y, dan sebagian besar didistribusikan ke dalam darah. Diproduksi pertama kali patogen invasi oleh sel B, IgM memiliki peran penting dalam pertahanan sistem imun awal untuk melindungi tubuh. Selanjutnya, untuk IgA dalam darah, IgA terutama hadir sebagai monomer berbentuk huruf Y tunggal, tetapi membentuk dimer atau kombinasi dua huruf Y dalam sekresi seperti cairan usus, sekret hidung, dan air liur untuk mencegah invasi bakteri dari selaput lendir. IgD terdapat pada permukaan sel B dan dilaporkan berperan dalam induksi produksi antibodi dan pencegahan infeksi saluran pernapasan. Yang terakhir yaitu IgE, dipercayai bahwa IgE pada awalnya terkait dengan reaksi kekebalan terhadap parasit. Dengan mengikat sel mas, IgE diyakini terlibat dalam alergi seperti polinosis. Selanjutnya, selain itu, jenis-jenis antibodi juga dapat dibedakan menjadi antibodi poliklonal, antibodi monoklonal, antibodi berlabel, antibodi spesifik kanker, dan antibodi untuk petanda tumor. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dewanti. Jenis-jenis antibodi imunohistokimia. Yang pertama ada antibodi poliklonal. Di sini antibodi ini dihasilkan dari berbagai sel B dan dapat mengenali beberapa epitop pada antigen yang sama. Yang kedua ada antibodi monoklonal. Antibodi ini dirancang khusus untuk mendeteksi protein yang terkait dengan jenis kanker tertentu. Seperti contoh CD15, CD30 digunakan untuk identifikasi penyakit Hodgkin. Prostat spesifik antigen atau PSA digunakan untuk diagnosa kanker prostat. Next. Yang ketiga ada antibodi berlabel. Antibodi ini telah dimodifikasi dengan molekul label seperti enzim atau fluorophore untuk memudahkan visualisasi interaksi antara antibodi dan antigen. Contohnya fluorescence isothiocyanate yang digunakan untuk metode imunofluoresensi atau peroksidase digunakan dalam metode imunosenyawa enzimatik. Yang keempat ada antibodi spesifik kanker. Antibodi ini dihasilkan dari satu jenis sel B yang spesifik sehingga memiliki afinitas tinggi terhadap satu antigen tertentu. Contohnya CEA untuk mengidentifikasi adenokarsinoma, alfa-fetoprotein untuk tumor royoksal dan karsinoma hepatoseluler, CD117 untuk gastrointestinal stromal tumor. Next. Yang kelima ada antibodi untuk petanda tumor. Petanda tumor adalah biomarker yang digunakan untuk membantu diagnosis dan prognosis kanker. Contohnya sitokeratin digunakan untuk identifikasi karsinoma, tetapi juga dapat terekspresi dalam beberapa sarkoma. CD10
untuk renal cell karsinoma dan akut limfoblastik leukemia. Next. Metode penggunaan antibodi dalam imunohistochemia ini terdapat beberapa metode pewarnaan yang melibatkan menggunakan antibodi. Yang pertama ada metode langsung, yaitu menggunakan antibodi primer berlabel yang langsung berikatan dengan antigen target. Yang kedua, metode tidak langsung yang melibatkan antibodi primer tidak berlabel yang berikatan dengan antibodi sekunder berlabel. Next, akan dijelaskan oleh Mbak Mina. Ya baik, terima kasih. Selanjutnya ada pengertian antibodi poliklonal. Berdasarkan klonalitas antibodi yang dihasilkan di dalam tubuh dapat dibagi menjadi poliklonal dan monoklonal sebagaimana disebutkan namanya poliklonal merujuk pada antibodi yang diproduksi oleh banyak klon sebagai bentuk respon terhadap antigen yang sama. Sedangkan monoklonal merujuk kepada antibodi yang diproduksi oleh satu klon untuk satu jenis epitop. Antibodi poliklonal terdiri dari campuran antibodi yang heterogen. Antibodi poliklonal adalah campuran berbagai jenis antibodi yang dihasilkan oleh sel-sel B atau limfosit B yang berada di dalam tubuh sebagai respon terhadap suatu antigen. Ciri-ciri dari antibodi poliklonal yang pertama itu berasal dari berbagai sel B. Biasanya diproduksi oleh beberapa klon sel B yang mengakibatkan campuran antibodi yang spesifik berbeda terhadap antigen. Kemudian yang kedua, mengenali banyak epitop. Dapat mengenali dan mengikat berbagai bagian dari antigen yang sama. Lalu yang ketiga yaitu produksi alami, terbentuk secara alami dalam tubuh saat sistem imun merespon infeksi atau vaksinasi. Ini merupakan gambar perbedaan antara antibodi monoklonal dan poliklonal, di mana monoklonal hanya mengenali satu epitop yang diproduksi oleh sel B, sedangkan poliklonal mengenali banyak epitop pada antigen karena diproduksi oleh beberapa sel B. Yang selanjutnya ada pengertian antibodi monoklonal. Pengertian antibodi monoklonal adalah antibodi buatan identifik karena diproduksi oleh salah satu jenis sel imun saja dan semua klonnya merupakan sel single parent. Mempunyai sifat khusus yang unik yaitu dapat mengenal satu molekul, memberikan informasi tentang molekul spesifik, dan sebagai terapi tanpa merusak sel sehat sekitarnya. Antibodi monoklonal murni dapat diproduksi dalam jumlah besar dan bebas kontaminasi. Antibodi monoklonal dapat diperoleh dari sel yang dikembangkan di laboratorium. Reagen tersebut sangat berguna untuk penelitian terapi dan diagnostik laboratorium. Sedangkan pengertian dari antibodi monoklonal adalah antibodi MAB yang pertama kali ditemukan dan diproduksi. Jenis antibodi monoklonal MOS ini diambil dari koleksi sel limfosit B dari limpa hewan percobaan mencit atau tikus yang kemudian digabungkan dengan galur sel mieloma yang bersifat immortal. Jenis MAB ini umumnya diakhiri dengan akhiran omat, contohnya Mbak Mina ke mute, maaf. Oh iya, saya lanjutkan ya. Jenis MAB ini umumnya diakhiri dengan akhiran OMAP, contohnya muromonat, kapromab, dan sering dihubungkan dengan reaksi alergi dan hipersensitivitas yang menyebabkan induksi antidrugs antibody atau disebut dengan ADAS atau juga reaksi human antimos antibody atau disebut dengan HAMA. Penggunaan antibodi mencit hibrida umumnya menambahkan akso sehingga nomenklaturnya akan berubah menjadi aksomab, contohnya dicatusomab. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Jidan, dipersilakan. Baik, berikutnya adalah bagaimana tahapan untuk membuat antibodi monoklonal. Dalam hal ini yaitu menggunakan mouse atau tikus. Yang pertama adalah dilakukan imunisasi. Seperti pada halnya imunisasi pada manusia, imunisasi pada tikus itu dilakukan dengan memasukkan antigen yang kita inginkan ke dalam tikus.
Kemudian imunisasi ini ditujukan untuk merangsang kekebalan tikus untuk menghasilkan antibodi spesifik yang kita inginkan terhadap antigen tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah seleksi donor. Setelah imunisasi, tikus donor dipilih berdasarkan pada titer antibodinya. Tikus dengan titer antibodi yang tinggi dipilih untuk produksi sel hibridoma. Kemudian tikus donor tersebut dimatikan dengan cara eutanasia. Kemudian untuk organ limfanya diambil untuk dilakukan fusi dengan sel mieloma. Lanjut. Kemudian yang ketiga adalah persiapan sel mieloma. Sel mieloma sendiri merupakan sel kanker yang dapat tumbuh secara tidak terbatas. Sel ini dipilih dikarenakan kemampuannya untuk tumbuh secara cepat dan juga stabil dalam kultur. Sel mieloma yang digunakan dalam produksi antibodi ini yaitu antibodi monoklonal umumnya memiliki kekurangan pada enzim HGPRT sehingga tidak dapat tumbuh dalam medium HAT. Kemudian sel limpa itu dari tikus mengandung HGPRT, namun memiliki masa hidup yang terbatas, tetapi mengandung antibodi spesifik terhadap antigen yang diinginkan. Dalam proses fusi sel atau penggabungan sel limpa menyediakan HGPRT untuk sel mieloma, sehingga sel hibridoma yang dihasilkan itu dapat tumbuh secara tidak terbatas. Untuk medium HAT sendiri, yaitu medium seleksi yang mengandung hypoxanthine, kemudian aminoterin, dan timidin. Medium ini dirancang untuk membunuh sel mieloma yang kekurangan HGPRT. Hanya sel hibridoma yang memiliki HGPRT dari sel limpa yang dapat tumbuh dalam medium ini. Lanjut. Selanjutnya adalah proses fusi atau penggabungan antara sel mieloma dan sel limpa. Sel mieloma dan sel limpa diisolasi dan dicuci menggunakan larutan garam fisiologis. Penggabungan sel dilakukan dengan cara mencampurkan sel mieloma dan sel limpa dalam medium yang mengandung PEG atau polyethylene glycol. PEG itu digunakan untuk membantu dalam penggabungan membran sel dari kedua jenis sel tersebut, yaitu sel mieloma dan sel limpa. Sel yang telah mengalami fusi atau penggabungan kemudian dibiarkan dalam medium HAT. Hanya sel hibridoma yang dapat tumbuh dalam medium ini. Lanjut. Kemudian selanjutnya adalah pengembangan cloning sel hibridoma. Untuk cloning sel hibridoma itu dilakukan dengan cara seleksi ikatan antara antigen. Sel hibridoma yang menghasilkan antibodi spesifik terhadap antigen yang diinginkan dipilih dan dibiarkan secara terpisah. Untuk produksi sendiri, yaitu sel hibridoma yang sudah dikloning dapat dibiarkan dalam skala besar untuk menghasilkan antibodi monoklonal. Antibodi dapat diproduksi secara in vitro dalam kultur jaringan atau secara in vivo dalam asites tikus. Selanjutnya adalah pemurnian. Antibodi monoklonal yang dihasilkan kemudian dimurnikan dengan menghilangkan kontaminan dan meningkatkan konsentrasi antibodi. Pemurnian dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti kromatografi afinitas. Lanjut. Oke, berikut adalah skema untuk pembuatan antibodi monoklonal pada tikus. Yang pertama yaitu dilakukan imunisasi dengan memasukkan antigen ke dalam tikus. Selanjutnya akan dilakukan fusion atau penggabungan antara sel B dan juga sel mieloma. Prosesnya yaitu fusi sel hibridoma. Kemudian dilakukan screening menggunakan ELISA. Lalu dilakukan screening untuk sel hibridoma untuk antigen yang kita inginkan. Lalu antibodi tersebut menghasilkan klon dari sel hibridoma.
Untuk selanjutnya yaitu terbentuk sel antibodi monoklonal yang kita inginkan, kemudian yang dapat kita kembangkan, baik itu diperbanyak dan juga dilakukan pemurnian tentunya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Aplikasi antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal sedang diselidiki sebagai pengobatan potensial untuk asma, gangguan autoimun, kanker, keracunan, septikemia, penyalahgunaan zat, infeksi virus, dan berbagai penyakit lainnya. Protokol untuk memproduksi antibodi monoklonal tikus relatif sederhana dan mudah. Antibodi monoklonal digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk penelitian. Penggunaan klinis antibodi monoklonal tikus meliputi deteksi kanker dan pemantauan penyakit. Antibodi monoklonal yang hanya mengikat antigen spesifik, sel kanker, dan merangsang sistem imun terhadap sel kanker target merupakan salah satu jenis pengobatan kanker. Next, Mbak. Pengertian antibodi rapid monoklonal. Antibodi rapid monoklonal adalah antibodi-antibodi yang spesifik terhadap satu antigen tertentu yang proses pembuatannya menggunakan kelinci sebagai hewan induknya. Kelinci dipilih dalam pembuatan antibodi dikarenakan dapat menghasilkan antibodi dengan spesifitas yang tinggi terhadap berbagai antigen. Ini adalah gambaran proses imunisasi. Lanjut, next. Next, Mas. Pembuatan antibodi rapid monoklonal. Yang pertama adalah imunisasi. Kelinci dilakukan imunisasi dengan antigen target, kemudian dilakukan isolasi dan screening PPMCS. DNA dari sel-sel ini kemudian dikloning sebagai pustaka dan disaring lebih lanjut menggunakan sesuai dengan hasil akhir yang diinginkan. DNA yang dihasilkan ini digunakan untuk menghasilkan antibodi yang diturunkan secara in vitro melalui metode kultur sel. Yang kedua adalah fusi hibridoma. Sejak pengembangan teknologi fusi hibridoma pada tahun 1975 oleh Jess Kohler dan Cesar Milstein, dan aplikasi pada pengembangan antibodi monoklonal telah berdampak besar pada penelitian biomedis modern. Ini merupakan teknologi persiapan antibodi monoklonal tertua untuk mengabadikan sel B yang mensekresi antibodi dengan menggabungkan limfosit B dan sel myeloma pada hewan yang diimunisasi. Sel lain hibridoma yang mengeluarkan antibodi monoklonal kemudian dipilih menggunakan cloning pengenceran terbatas. Antibodi monoklonal diproduksi dalam skala besar dan memperbanyak kultur strain sel. Next. Keuntungan antibodi rapid monoklonal. Yang pertama, spesifitas dan sensitivitas tinggi. Umumnya, antibodi kelinci memiliki afinitas dan spesifitas yang lebih baik daripada antibodi tikus. Antibodi kelinci adalah antibodi yang sangat spesifik yang dapat berikatan dengan protein dalam kisaran pikomolar, sedangkan antibodi tikus mengenali protein ke kisaran monomolar dengan spesifitas sedang sampai tinggi. Yang kedua adalah konsistensi antar lot. Antibodi monoklonal kelinci direkombinan sangat menguntungkan karena reproduktivitasnya yang sangat baik dari satu lot ke lot yang lainnya. Hal ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa produksi antibodi ini tidak bergantung pada line sel hibridoma tradisional yang rentan terhadap fenomena yang dikenal sebagai pergeseran sel. Next. Yang ketiga adalah aplikasi penggunaan. Antibodi yang diproduksi pada tikus biasanya cocok untuk aplikasi umum seperti WB, ELISA, flow cytometry, dan AP. Namun, antibodi tikus cenderung menghasilkan hasil yang memuaskan untuk aplikasi pewarnaan seperti imunohistokimia (IHK) dan imunositokimia. Sebagai perbandingan antibodi kelinci berkinerja lebih baik dalam pengujian ini, terutama ketika digunakan pada sampel jaringan tikus. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, Mbak Nini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Antibodi selanjutnya pada imunohistokimia itu ada protein A dan G. Protein A itu adalah protein permukaan dengan berat molekul sekitar 42 kilodalton yang ditemukan pada dinding Staphylococcus aureus. Protein ini memiliki 5 domain homolog yang mampu mengikat fragmen Fc dari imunoglobulin G dari berbagai spesies mamalia, termasuk manusia,
kelinci, tikus, dan juga sapi. Dengan mengikat IgG dalam orientasi yang tidak sesuai dapat mengganggu proses opsonisasi dan fagositosis pada pertahanan bakteri. Protein A juga digunakan dalam pemurnian IgG melalui kromatografi afinitas. Selanjutnya adalah protein G. Protein G ini adalah protein pengikat imunoglobulin yang diekspresikan oleh bakteri Streptococcus grup C dan G. Protein ini memiliki afinitas yang tinggi terhadap fragmen Fc dari IgG berbagai spesies termasuk manusia, tikus, kelinci, kambing, dan sapi. Tidak seperti protein A, protein G juga dapat mengikat beberapa subkelas IgG yang tidak berinteraksi dengan protein A, seperti IgG3 manusia dan IgG2A tikus. Protein G ini digunakan untuk menangkap antibodi dalam aplikasi seperti IP atau imunopresipitasi dan IHC. Next. Nah, berikut ada tabel perbandingan afinitas atau ketertarikan ya antara protein A dan protein G terhadap IgG dari berbagai spesies. Nah, ini dibedakan berdasarkan spesiesnya, ada subkelas IgG-nya itu tipenya apa, subkelasnya ada afinitas terhadap protein A-nya bagaimana, afinitas terhadap protein G-nya juga bisa kita lihat pada manusia. Ini dari semua subkelas itu yang rendah hanya pada afinitas terhadap protein A itu di IgG3. Sedangkan pada tikus yang rendah itu ada di IgG1 dan IgG2B. Selainnya afinitasnya tinggi terhadap protein A dan protein G. Pada kelinci ada subkelas total IgG. Nah, kedua-duanya afinitasnya tinggi terhadap protein A dan protein G. Selanjutnya pada kambing ada juga subkelasnya adalah total IgG. Ini afinitas terhadap protein A-nya sedang dan terhadap protein G itu dia tinggi. Pada sapi sama dengan pada kambing, afinitasnya terhadap protein A-nya sedang dan afinitas terhadap protein G-nya tinggi. Next. Untuk aplikasi dalam pemurnian antibodi, protein A dan protein G sering digunakan dalam kromatografi afinitas seperti tabel yang tadi di atas itu untuk pemurnian antibodi. Nah, mereka dapat diimobilisasi pada matriks seperti agarosa untuk membuat resin afinitas yang secara selektif mengikat IgG dari campuran protein yang kompleks. Nah, pemilihan antara protein A dan protein G sebagai ligan afinitas bergantung pada spesies asalnya dan juga subkelas IgG yang akan dimurnikan. Tadi di tabel kita lihat ya bagaimana afinitasnya. Nah, misalkan untuk pemurnian IgG manusia, protein A dan protein G dapat digunakan, tetapi tidak pada tikus. Protein G-nya mungkin lebih disukai afinitasnya karena lebih tinggi terhadap beberapa subkelas IgG tikus. Selanjutnya, berikut ada gambar A dan B untuk struktur protein A dan G. Protein A itu terdiri dari 5 homolog yang masing-masing membentuk bandel helix. Bisa kita lihat di gambar A itu berwarna orange. Dia bertanggung jawab atas interaksinya dengan IgG, bagian fragmen Fc-nya dari IgG. Protein G yang di sebelahnya, yang B itu yang berasal dari Streptococcus tipe tadi tipe C ya. Nah, ini dia memiliki pengikat juga struktur helix yang memungkinkan dengan fragmen Fc IgG-nya. Bisa dilihat di situ dengan warna yang agak hijau bagian atas ya, dan yang bagian hijau itu adalah fragmen Fc bagian bawah dari struktur sebuah imunoglobulin ya sebagai antibodi. Next. Baik, demikian dari kelompok kami presentasi tentang dasar antibodi imunohistokimia. Mungkin ada yang ditambahkan dari Pak Burhan atau ada teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan, dipersilahkan. Terima kasih.
Silakan jika ada yang mau didiskusikan. Ini materinya sudah sangat lengkap sekali ya. Banyak sekali yang dijelaskan dan beberapa teoritisnya memang terkait dengan antigen antibodi atau ikatan antigen antibodi. Cuma untuk penerapannya secara imunohistokimia memang belum banyak tergambar di sini karena memang baru penggunaan teoritis terkait dengan antigen antibodinya terlebih dahulu gitu ya. Kayak beberapa hal tadi terkait dengan uh, antigen mengikat antibodi, terus kemudian untuk marker tumor kayak gitu kan. Itu beberapa memang bahkan tadi malah ada yang menyebutkan beberapa terkait dengan targeted terapi untuk penggunaan antigen antibodi atau penerapan ikatan antigen antibodi kayak yang cetuximab dan lain-lainnya itu targeted terapi itu ya memang ya nggak apa-apa. Jadi eh, materinya sudah sangat berkembang sekali sekarang memang terkait dengan memang untuk prinsip kerjanya itu untuk ikatan antigen antibodi cuma memang penerapannya bermacam-macam gitu ya. Bahkan nanti kalau untuk pembahasan terkait dengan imunohistokimia pun sebetulnya menerapkan prinsip yang sama memang untuk penerapan ikatan antara antigen dan antibodi tadi, di mana antigen yang ada di sel kanker atau sel tumornya tadi akan diikat dengan antibodi yang kita beli yang sudah spesifik, cuma nanti ada di tandanya. Makanya tadi disebutkan sebagai antibodi yang berlabel supaya lebih gampang untuk mengidentifikasinya. Kita langsung bisa melihat secara kasat mata karena ada warnanya di situ. Atau bisa juga dengan fluoresen tadi. Oke, silakan monggo apabila ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu. Ini sudah tidak ada yang didiskusikan lagi, kah? Berarti saya anggap semuanya jelas ya dari penjelasannya kelompok 4. Sebetulnya tadi beberapa kelompok 4 menjelaskan step by step bagaimana cara pembuatan antibodi sebetulnya memang kayak ada imunisasinya, kemudian tadi ada purifikasi proteinnya atau antibodinya seperti apa, itu dijelasin semuanya memang dari awal sampai akhir. Makanya sudah lengkap sekali nih materinya. Ya, silakan ada 2 pertanyaan untuk kelompok 4.
Oke, baik Pak. Izin untuk menjawab pertanyaan dari Mas Rangga, yaitu mengenai antibodi monoklonal dan poliklonal itu kelebihan dan kekurangannya. Untuk antibodi poliklonal sesuai dengan namanya itu eh, sesuai dengan yang dijelaskan oleh kelompok kami itu bisa mendeteksi banyak antigen ya. Sedangkan untuk monoklonal itu antigennya itu spesifik. Kelebihannya memang untuk poliklonal itu bisa mendeteksi banyak antigen. Namun dikarenakan oleh banyaknya antigen yang dapat dideteksi itu untuk sensitivitasnya itu dan spesifitasnya itu rendah daripada dengan monoklonal dan rentan untuk terjadi semacam deteksi eh, silang gitu Pak. Jadi deteksinya tidak tepat karena saking banyaknya antigen yang bisa dideteksi. Seperti itu Pak. Kalau ada tambahannya. Iya, iya. Secara umum betul Mas. Jadi memang terkait dengan penggunaan, terutama ini kita berbicara terkait dengan penggunaannya di imunohistokimia ya. Kalau memang tujuannya untuk diagnosa, sebetulnya sih paling bagusnya monoklonal ya, karena dia spesifik sekali untuk target tertentu dan cuma ya itu kelemahannya ya dia mahal gitu kan. Kalau yang monoklonal kalau nggak salah beli bisa sampai 10 juta something kalau nggak salah sekitar 100 mikroliter atau berapa gitu atau 10 gitu aku lupa. Kalau dulu saya pernah pakai tuh untuk penelitian menggunakan antibodi monoklonal, itu pun nempel jadi nggak beli utuh gitu ya. Cuma saya beli sekitar berapa mikroliter gitu dari yang sudah beli banyak kayak 10 atau berapa. Itu aja udah habis 10 juta something gitu karena memang harganya mahal banget. Karena prosesnya lebih susah untuk mendapatkan antibodi molekuler. Cuma ya itu spesifitasnya bagus gitu. Dia akan targetednya lebih bagus. Berbeda dengan yang poliklonal. Kalau yang poliklonal karena memang dia nggak spesifik banget gitu karena dari beberapa macam sel B yang tadi memproduksi dari berbagai macam epitope yang dia bisa kenali jadi bisa nempel kemana-mana tuh. Jadi tempelannya si antibodinya nempelnya bisa ke sembarang bukan sembarang tempat juga maksudnya yang dikenali lebih banyak. Jadi pada saat IHC nanti pada saat kita warnain banyak warna coklatnya gitu ya karena tandanya pewarnaan IHC kan nanti warna coklat. Nah, itu eh, mungkin akan menjadi bermasalah gitu ya. Tapi memang apakah kita tetap bisa menggunakan poliklonal apa enggak? Sebetulnya bisa, nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma memang optimasinya akan lebih susah gitu ya. Pada saat kita menggunakan antibodi yang poliklonal, optimasi untuk supaya kita yakin dia nempelnya pas, itu akan lebih susah. Akan lebih lama, sorry, akan lebih lama. Bisa tapi lebih lama. Dan biasanya butuh bantuan untuk blockingnya yang lebih adekuat. Karena blocking-blockingnya tadi untuk menutupi epitop-epitop yang akan ditempeli sama antibodi supaya terblok terlebih dahulu. Sehingga nggak nempel kemana-mana nih. Nah, nah, blocking-blocking yang seperti itu umumnya beberapa terkait dengan blockingnya nanti salah satunya tahapan di IHC yang dulu saya pernah diberikan informasi itu karena memang ranah saya dulu penelitian ya bukan untuk layanan eh, bisa menggunakan skim milk. Jadi sebelum digunakan antibodi yang poliklonal tadi, saya rendam dulu sama skim milk. Nah, fungsinya skim milk itu kan dia punya antibodi-antibodi atau protein-protein tertentu yang ternyata bisa memblok bagian-bagian epitop-epitop lain yang bisa menutupi sehingga dia nggak jadi berikatan sama antibodi kita yang tadi tangannya banyak, yang poliklonal tadi gitu. Itu beberapa terkait dengan penelitian. Kalau misalnya tujuannya untuk diagnosis sih saran saya mending monoklonal gitu ya, lebih spesifik. Gitu sih, Mas tambahannya. Baik Pak, terima kasih. Oke, berarti sebenarnya itu juga menjawab sedikit jawab tentang pertanyaan dari Mbak Yulianti. Itu kapan antibodi poliklonal lebih disarankan dibandingkan monoklonal dalam diagnosis? Nah,
Sesuai dengan namanya itu, kalau poliklonal itu karena banyak antigen yang ingin dideteksi, eh, lebih berarti bisa dipakai untuk poliklonal. Namun untuk keperluan diagnosis seperti yang dijelaskan oleh Pak Butan tadi, lebih disarankan untuk menggunakan monoklonal karena kan lebih spesifik ya. Jadi tidak ada kekhawatiran untuk deteksi yang tidak spesifik seperti itu. Bapak izin menjawab pertanyaan dari Bu Ismitra. Apakah peningkatan PSA bisa diindikasikan kanker prostat atau ada penyebab lain? Dan bagaimana dengan CEA? PSA sendiri sesuai dengan namanya merupakan prostat spesifik antigen. Jadi kalau untuk PSA itu memang protein yang dihasilkan dari kelenjar prostat dan digunakan untuk mendeteksi kanker prostat. Sedangkan untuk CAA sendiri merupakan protein untuk mendeteksi petanda tumor. Jadi kalau CEA itu dia bisa hanya mendeteksi petanda tumor untuk berbagai jenis jenis kanker, bisa dari kanker usus besar, terus kanker payudara, kanker paru-paru. Ketika ada kanker tersebut, biasanya nilai CEA-nya juga ikut meningkat atau ada di dalam darah. Mungkin izin Pak, apa ada yang bisa ditambahkan atau dikoreksi? Iya, terkait dengan tes PSA atau CEA atau tes yang lain ada CL, menurut saya bentar, ada CA125, ada CA berapa lagi tuh? Beberapa tes tersebut sebetulnya paling cocok untuk screening teman-teman atau Bapak Ibu semua. Jadi pada saat menegakkan diagnosa sepertinya akan kurang pas kalau memang hanya sekedar tes PSA atau tes CEA doang gitu ya. Tetap harus eh, di apa namanya ditambahkan sama yang lain. Dan terkait dengan diagnosa, pasti nanti akan dilakukan yaitu pewarnaan yang lebih cocok sebetulnya sih, terkait dengan histologinya misalnya rutin pun nggak masalah gitu. Dan itu bisa mendeteksi juga rutin, bahkan rutin bisa mendeteksi. Jadi kalau untuk PSA dengan CA saja sih saya sanksi kalau itu bisa langsung dijadikan diagnosa, menegakkan diagnosa itu jarang. Karena biasanya itu screening, dia tujuannya adalah screening. Sebelum dilakukan, kalau misalnya pewarnaan kan memang kita harus harus biopsi gitu ya. Jadi sebelum biopsi kita screening dulu kan akan lebih baik. Jadi lebih minimal minimal invasifnya dibandingkan yang lain. Itu sebetulnya tujuannya. Kemudian kalau misalkan di Indonesia kayaknya menerapkan PSA dan CA tuh kayak kurang cocok aja sih kalau menurut saya. Kenapa seperti itu? Karena kita lihat ya kebiasaan warga Indonesia kan kayaknya jarang ya screening, kayak saya sadar diri Pak saya mau screening atau dok saya mau screening tuh kayaknya jarang gitu ya. Berbeda dengan yang kondisinya di negara maju kayaknya udah sering sih, kayak yang screening tuh kayak bukan hal yang tabu. Kalau kita kok kayak tabu ke rumah sakit saya mau screening ini atau screening ini kayaknya masih jarang. Jadi kalau misalkan hanya mengandalkan PSA dan CA saja tuh kayaknya mending jangan deh gitu ya. Mending akan lebih cocok kalau misalkan dibarengi dengan yang lainnya. Tapi kalau diagnosa ya tetap harus pakai diagnosa patologi anatomi sih. Bahkan dokter klinisnya pun nanti akan merujuk ke patologi anatomi kok untuk mengidentifikasi itu kanker apa enggak tuh harus ada rujukan ke patologi anatominya yang mensahkan itu kanker apa bukan gitu kok. Gitu ya. Terima kasih, Pak. Izin menjawab satu pertanyaan lagi, Pak, yang kapan digunakan metode langsung dan tidak langsung. Tentunya karena metode langsung itu lebih cepat,
Jadi metode langsung ini ideal digunakan untuk kita saat ingin mendapatkan hasil yang cepat. Gitu. Sedangkan kalau metode tidak langsung itu biasanya lebih kompleks ya, lebih kompleks tapi sensitivitasnya tinggi. Nah dia cocok sekali saat kita mau ada melakukan penelitian sih. Itu mungkin Pak Burhan bisa menambahkan yang lebih lengkap. Terima kasih Pak. Iya, heeh. Dari kecepatannya ya memang karena metode langsung dan tidak langsung itu sebetulnya hanya diperantari dua hal yang dia menyebabkan berbeda gitu ya. Jadi kalau metode langsung ya antibodi primernya itu yang akan mendeteksi secara langsung antigennya gitu ya, langsung kemudian ditandain. Kalau yang tidak langsung biasanya dia ada perantara, ada antibodi primer terus nanti ditempelin lagi sama antibodi sekunder yang akan menempelkan antibodi primer. Nah, antibodi sekundernya itu nanti akan ditandai gitu misalnya. Nah, itu penerapannya sebetulnya sama-sama boleh dipakai dengan catatan yang pertama. Dalam kasus-kasus tertentu, kayak misalnya kanker yang memang ekspresinya sedikit gitu, kayak misalnya kanker otak misalnya, itu kan nggak sebanyak yang lain gitu. Maksudnya ekspresi sel kankernya tuh akan lebih sedikit dibandingkan sama yang lainnya. Itu akan lebih cocok kalau memang kita bisa menerapkan yang langsung karena supaya sensitivitasnya meningkat dengan adanya yang langsung tadi. Karena begitu dia nempel langsung ketanda. Beda dengan yang kalau ekspresinya sedikit kita malah pakainya antibodinya yang tidak langsung tadi, yang pakai 2 step atau 3 step atau yang pakai antibodi sekunder atau tersier dan lain-lainnya. Itu mungkin berlaku kalau memang misalkan penandanya itu memang dalam ekspresinya banyak yang atau gampang ditemui. Misalnya kayak kanker payudara biasanya paling gampang tuh. Kayak biasanya ada antibodi sekunder yang universal biasanya. Salah satunya misalnya TRK universal atau yang lainnya yang bisa dipakai dan itu lebih lebih apa namanya menurunkan spesifitasnya tapi akan lebih spesifik gitu. Jadi nggak semuanya akan tertempeli. Itu sih sebetulnya yang jadi patokannya. Cuma memang kalau sejauh ini penerapannya di layanan kebanyakan sih kalau nggak salah pakainya metodenya yang tidak langsung yang saya tahu ya. Nggak tahu mungkin yang sekarang berbeda atau enggak. Yang bekerja di patologi anatomi biasanya pakainya yang langsung apa nggak langsung? Mas Mbak yang di patologi anatomi biasanya sekarang masih pakai yang langsung apa yang nggak langsung? Izin Pak, Hmm, biasanya kalau di tempat saya pakai metode yang indirect yang tidak langsung Pak. ya, yang pakai trachea universal. Iya, Hmm, ya karena kebanyakan yang lebih dipakai memang itu sih. Cuma memang dalam kondisi-kondisi tertentu antibodi yang langsung bisa dipakai dengan catatan yang itu kalau ekspresinya memang susah dicari atau sedikit biasanya. Gitu sih. Kalau secara kompleksitasnya ya pasti tetap lebih kompleks yang tidak langsung ya karena harus ada tambahannya di situ ada antibodi sekundernya nanti. Oke begitu tadi siapa yang nanya ya? Saya lupa lagi. Gitu Saya mungkin Pak, tambahannya. makasih ya Pak. Terima kasih Pak Burhan. Berarti ini udah selesai ya pertanyaannya semua untuk kelompok 4 atau masih ada yang mau ditanyakan? Oke, sambil kita dokumentasi, minta tolong. ya teman-teman silahkan buka kamera. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Rangga. Berarti eh,
sudah selesai semua ya. Kalau sudah diam, saya anggapnya semua sudah paham dengan yang kita sampaikan dan kita diskusikan pada sore hari ini. Atau ada yang mau ditambahkan dulu? Oke, sepertinya sudah ya. Kalau sudah, berarti kita cukupkan sekian untuk pertemuan kita hari ini. Kita bertemu lagi insya Allah minggu depan. Nanti saya coba cek lagi, soalnya saya cuti di minggu depan. Nanti kita coba diskusikan lagi ya untuk pertemuan minggu depan. Kan seperti apa. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Izin live ya. Pak.